Waalaikumsalam Okay. Very good. Good morning, everyone. Good morning. Okay. Morning. It's great to see you again today ya. Hari ini saya suka sekali ketemu kalian lagi. Kita akan belajar kembali mata pelajaran bahasa Inggris ya. Diktatnya sudah disiapkan? Sudah. Ya. Show me your handout. Show me your handout. Show me your handout on the screen. Like this. Very good. Yes. Okay. Very good, Nathan. Thank you. Yang lainnya disiapkan juga. Kalau perlu juga siapkan kamus. If you've got your dictionary with you, you may show me on the screen too. Dictionary. You've got your dictionary. Kalau dictionary-nya di HP juga boleh disiapkan. Ya, yang penting punya handout. Kemudian very good. Yes. I can see your dictionary. Very good. Yang lain dictionary-nya silahkan nanti dilengkapi juga. Ya. Well, today we're going to refresh. We've got to review what we have learned yesterday. Buka diktatnya kembali ya. Kemarin sudah belajar, kemudian sudah mengerjakan exercise 4, kemudian you send your work in a Google Form and I've read it. Saya sudah baca. Dan there's a bit slightly misunderstanding, I think ya. Ada yang harus kita luruskan. Jadi hari ini saya ingin mengkonfirmasi lagi apa-apa saja yang harus kalian perhatikan terhadap materi kita. Oke. Buka handoutnya, Mas. Ya, buka handoutnya ya. Halaman oke. Ini sudah share screen? Ya. Oke, let's start our discussion. Buka handoutnya halaman, bisa lihat layar saya ya? Bisa ya? Oke. Buka handoutnya halaman 5, on page 5. There is a little bit more explanation, I think, that I haven't told you, yang belum saya jelaskan lebih rinci ke kamu. So, today I'm going to make it clearer for you, ya. Sekali lagi, kita lihat ke activity 3 dulu. Di activity 3, sekali lagi, kenapa sih kita harus congratulate others? Kenapa sih kita harus menyelamati orang lain, memberi selamat ke orang lain? Ya, why should we congratulate others? Bentar. Why should we congratulate others? Ini ya, kenapa kita harus memberi selamat kepada orang lain? Once more, we congratulate others to show our happiness. Kita menunjukkan apa itu happiness? Kebahagiaan. Kita itu menunjukkan kebahagiaan kita. Kalau orang lain ada mendapatkan kesuksesan, kita harus showing our happiness. Nah, happiness itu bisa juga, you can also show your happiness or excitement. Ya.
excitement. Silakan ditambahkan di handoutnya excitement. Ya, menunjukkan happiness or excitement. Jadi nanti kalau ada, tolong jangan ribut sendiri ya. Ya, gantian yang ngomong. Gantian, saya dulu ya, boleh ya? Ya. Ya, saya dulu. Nanti kalau saya tanya, baru kalian menjawab. Oke, setuju? Setuju? Ya. Setuju. Anak-anak bisa dengar suara saya? Bisa. Benar. Bentar, maaf. Oke. Ya. Nah, jadi nanti kalau ada apa namanya exercise, ada ulangan, kalau disebutkan excitement itu sama dengan happiness. Kenapa we have to show our excitement atau happiness? Itu karena someone is getting their joy, their success, or their achievement. Nah, sekarang saya ingin merefresh lagi cara-cara atau ekspresi apa saja. Here's some expressions and ways to help you in using congratulations. Ada beberapa cara atau ekspresi yang akan kalian gunakan untuk show your hope or wish ya. Perhatikan ya. Setelah ini kalian akan mengerjakan exercise atau berlatih dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Lihat ke layar monitor ya. Yang pertama, hope atau wish ya. Yang pertama itu hope yang diikuti dengan that. Hope yang diikuti dengan that. Kalian lihat ya di monitor. Cara how to construct the sentence using hope plus that. Kita mau belajar mengucapkan harapan pakai hope yang diikuti dengan that. Nah, supaya mudah, I've made a simple formula for you. Jadi kalau mau pakai hope plus that, susunannya itu subjek pertama, kemudian diikuti hope, kemudian diikuti that, kemudian subjek 2, kemudian predicate, kemudian diikuti objek. Oke. Perhatikan, sekali lagi jangan ngomong sendiri ya. Oke. Kalau ya, sekali lagi. Subjek pertama diikuti dengan hope, kemudian diikuti that, kemudian subjek kedua, kemudian setelah subjek kedua kalian butuh yang namanya predicate atau predikat. Nah, predicate di sini bisa kalian gunakan verb atau model. Verb itu kata kerja ya, kata kerjanya asli. Kemudian model itu yang paling lazim untuk hope atau wish itu menggunakan model will atau can. Kemudian kalian butuh objek. Contohnya di sini kalian bisa lihat. I hope that you win the speech competition. I hope that you win the speech competition. I di sini subjek pertama, kemudian hope, kemudian that, kemudian subjek kedua, ini subjek duanya, kemudian win, win-nya di sini adalah predicate yang berupa verb, kemudian the speech competition di sini sebagai objek. Contoh lagi, we hope that Sarah will be back from Budapest tonight. We, subjek pertama,
kemudian hope that, kemudian Sarah itu subjek kedua, kemudian predicate. Nah, predicate-nya di sini adalah will be back. Dia menggunakan model will. From Budapest tonight. Ini adverb atau kata keterangan tempat. Kami harap Sarah akan kembali dari Budapest nanti malam. Nah, hope-nya di sini boleh dibuang that-nya. That-nya boleh tidak digunakan. I hope you win the first prize. I, subjek pertama. Hope. Harus ada hope-nya. Kalau that boleh ditinggalkan, boleh dibuang. Kemudian you ini subjek kedua. Kemudian win adalah predicate, yang berupa verb. Kemudian the first prize itu adalah objek. Sampai di sini mengenai hope plus that atau hope saja. Kemudian kalian bisa juga, ini kalau belum ada ya, this formula I think it is not in your handout right now, so you need to write them. Ini silakan ditulis yang merah-merah di layar kalian ini, yang I have read it in bold and red type ya, silakan disalin yang belum ada. Kemudian yang bentuk selanjutnya itu hope plus to infinitive. Jadi setelah hope kalian butuh to. Setelah to kalian butuh predicate. Once more, the predicate could be in verb. Milih salah satu boleh. Predicate-nya boleh berupa verb, boleh berupa model, boleh juga pakai be. Salah satu saja kalau sudah verb, enggak usah model, enggak usah be. Kemudian diikuti objek atau adverb. Subjeknya hanya satu di depan saja. Kalau tadi yang ini subjeknya dua, karena kamu butuh klausa pertama dan ada klausa kedua. Then you need two subjects. But now we only have one clause in one sentence, so you only have one subject. Subjeknya siji tok. Let's see the example. Lihat contohnya. Contoh yang hope to infinitive, di mana kamu butuh predicate yang tanpa subjek dua. Example, I hope to be a good singer after join the singing competition. I, subjek pertama. Hope to. Di sini kamu butuh hope to as the formula shown. Kemudian predicate-nya itu dia berupa be, karena ingin menjadi good singer, penyanyi yang baik. Dipilih be saja. Kemudian after join the singing competition, ini adverb. Contoh lagi, ini untuk apa namanya subjek A ya. Kalau subjek kelompok 1 ada I, you, we, they. Kata kerjanya asli. Nah, kalau yang ini subjeknya she. Kalau she itu kan subjek kelompok yang berikutnya ya. Di antaranya ada she, he, it, kemudian bentuk tunggal. Dia kata kerjanya berarti hope-nya dikasih akhiran s atau es. She hopes to catch, menangkap. Ini subjek pertama, kemudian hope to, kemudian catch di sini adalah fungsinya, posisinya kalau di formulanya ini dari predikat yang berupa verb. Menangkap berarti dia itu verb, kata kerja. More butterflies in the garden. Dia berharap untuk menangkap more butterflies, kupu-kupu lebih banyak in the garden, di kebun. Jadi subjeknya satu saja yang dia harapkan diri dia sendiri. That's the parent of hope plus to infinitive. Sekarang yang hopefully. Kalau hopefully dia letaknya di depan, harus di depan. You put
the word before the subject, kamu taruh hopefully-nya di depan, di sebelum subject, di mana subject nanti diikuti dengan predicate, can be in verb or in modal, and then the adverb. How to construct the sentences? Caranya seperti ini, seperti yang kamu lihat di layar ya. Silahkan sambil dicatat, sambil mendengarkan saya ini. I'm so sorry because I forgot to put this. Saya lupa menambahkan ini in your handout. So you need to write it down by yourself ya. Hopefully, letaknya di mana tadi? Di depan. Hopefully, depan ini. See the example. Hopefully, and then you sebagai subjek, and then will di sini predicate-nya yang berupa modal. Recover soon. Nah, hopefully you will recover soon. Semoga kamu cepat sembuh. Kemudian contoh lagi, hopefully we will meet again. Hopefully-nya taruh depan. Jadi dengan yang di atas. Kalau di atas tadi subjek dulu ya. Subjek depan ini subjeknya setelah hopefully. We will meet again. Kita, we, subjek, will meet again. Itu kalau pakai hopefully. Kemudian wish. I think I have explained about wish. Ya, wish itu sama dengan hope. Kamu hanya tinggal ganti hope dengan kata wish. I wish you have a great day. Saya berharap kamu memiliki hari yang indah, atau kalau terjemahannya tidak enak, nah, ketika menerjemahkan kamu coba terjemahkan dahulu dari from word to word, dari kata per kata kamu terjemahkan dulu, kamu susun dulu cari kata per kata, kemudian dirangkai. Kalau terjemahannya dirasa kurang enak didengar atau kurang wajar atau less accepted in bahasa, kurang wajar didengar pakai bahasa Indonesia, maka kamu harus sesuaikan. Seperti tadi, I wish you have a great day. Saya harap kamu memiliki hebat hari. Nggak enak toh? Supaya enak, kita buatnya enak. I wish you have a great day. Tinggal diterjemahkan yang lumrah, yang enak tapi tanpa mengurangi makna. Semoga harimu menyenangkan. Great day, menyenangkan. Atau wish yang banyak juga digunakan ketika mau mengucapkan Christmas ya. We wish you a Merry Christmas. Terjemahannya kalau dari word from word, translation, kami, semoga kamu a Merry Christmas. Kami harap kamu Natal indah, gitu kan nggak enak. Nah, tinggal saja diterjemahkan supaya enak, supaya indah, jadi selamat hari Natal. That's for the explanation of the wish. Now we move to how to say congratulations to other. Cara mengucapkan congratulations dari pekerjaanmu, ada yang kemarin saya cek, ada yang sudah tepat penggunaannya, ada yang masih little bit, you've got a little bit misunderstanding ya. Ini kamu tinggal milih. Yang paling mudah, yang paling aman itu cukup bilang congratulations Pak Wis. And then congratulations on. Kalau congratulations on, di sini titik-titiknya itu sama yang saya cetak miring di handout kamu. Ya, diisi dengan noun phrase atau diisi dengan gabungan kata yang menunjukkan apa sih yang sudah diperoleh dari orang yang ingin kamu ucapkan itu, apa sih prestasi yang didapat, apa sih kebahagiaan yang didapat. Contoh, I'd be the first to congratulate you on your success. Saya akan jadi the first, yang pertama to congratulate you, untuk menyelamati kamu atas your success, kesuksesan kamu. Nah, ini achievement-nya. I'd like to congratulate you on winning the contest. Temennya habis win a contest, memenangkan sebuah perlombaan, contest. I'd like to congratulate you on winning the contest. Seperti itu ya. Kemudian responsnya.
There are so many ways to respond to someone's congratulations. Kamu bisa bilang, it's very good of you to say so. Kamu bisa bilang, how nice of you to say so. Kamu juga bisa bilang ya, intinya when you got a congratulation expression, you need to show your gratitude by saying thank you very much. Selain bilang thank you, kamu bisa bilang I'm glad. Atau bisa juga biasa aja. Biasa aja itu bahasa Inggrisnya kayak gini. Oh, it's nothing special actually. Biasa aja itu I have a lot to learn. Masih banyak yang harus saya pelajari. Oh, not really. Biasa aja. Nothing to it. Oh, thanks. Biasanya yang paling banyak digunakan orang itu yang oh, thanks. Kemudian biasanya juga ketika in a conversation nggak langsung orang itu bilang selamat gitu ya. Biasanya puji dulu, kasih pujian dulu. Nah, yang poin selanjutnya kita mau bahas mengenai komplimen. Komplimen kemarin itu pujian, ya. Ketika komplimen, what you need is adjectives. Kamu butuh adjective atau kata sifat with positive meaning, dengan makna yang positif. To state compliment, untuk menunjukkan pujian. Misalkan ada temanmu yang sudah mengerjakan PR, lalu kasih kabar ke kamu, aku udah ngerjain PR loh, you can say, well done. Atau adik kamu lari-lari dari luar, mas aku tadi habis nyiram tanaman di depan, oh great, great. Kamu puji adik kamu pakai kata great. Well done itu sama dengan great, kamu juga bisa bilang fantastic, kamu bisa bilang marvelous, kamu bisa bilang juga good job, kamu bisa excellent, and amazing. Artinya podo wae. Kamu luar biasa. Selanjutnya bisa juga ditambah dengan kalimat bilang I'm proud of you, saya bangga sama kamu. Atau kamu bisa juga bilang maybe in a longer version than just a well done. Nggak cuma well done. We need a longer version. Kamu longer sentence. You did an incredible job. Wah, kamu sudah berhasil mengerjakan pekerjaan secara incredible. Incredible itu good. Atau teman kamu habis ulangan, dia dapat nilai perfect. Teman kamu dapat 100, dapat nilai perfect, kamu bisa bilang, you are brilliant. Kemudian, bisa juga bilang, you are very smart. Nah, sekarang, bagaimana caranya? How to give compliment menggunakan kata what and how. Kata what and how, biasanya itu digunakan untuk kalimat tanya ya. What itu artinya apa, how itu bagaimana. Sekarang what and how kita akan gunakan untuk komplimen, untuk memuji orang lain. What and how akan kita gunakan untuk memuji orang lain. Di mana nanti what and how artinya bukan lagi apa dan bagaimana. Silakan ditambahkan. You may write down on your handout. Ya, sambil dengerin, sambil lihat ke layar. How to give compliment using what? Caranya, you put word and then adjective, kata sifat, and then you give the noun, apa yang ingin dipuji, benda apa yang ingin dipuji. Kamu cari pujiannya, adjektifnya, kata sifat yang meaningnya positif. Contoh, what di depan. Kemudian kamu mau memuji hari ini, misalkan hari ini indah sekali ya, nggak panas, nggak hujan, tapi nggak begitu, pokoknya hawanya enak lah ya, enak buat belajar. Kamu bisa bilang, what a wonderful world. Yang kamu puji adalah world, the ambience of today. World di sini sebagai noun. Harinya indah. Oh, indah itu apa ya? Amazing, wonderful, marvelous, ada banyak ya, fantastic, great. Nah, di sini misalkan kamu pakai wonderful. Nah,
Wonderful di sini sebagai adjektifnya. What a wonderful world. Hari ini sungguh indah. Kemudian, nah kalau di sini misalkan wonderful tadi kan bisa diganti pakai kata amazing ya. Sama saja artinya. Kalau tak ganti pakai amazing, maka di sini artikelnya, kamu masih ingat dulu zaman kelas 1 ya, penggunaan artikel a dan an. Sorry. Masih bisa dengar suara saya ya? Oke. Kalau kata selanjutnya itu adalah kata yang diawali dengan huruf vokal, maka artikelnya bukan lagi a, tapi jadi an. Ya, what an amazing world. Hari ini luar biasa. Kalau tadi kan, what a wonderful world. Nah, kalau tadi kan kayak gini. Kata selanjutnya itu wonderful, depannya huruf konsonan. Kamu jadi butuh artikel e. Kalau ini kata selanjutnya adalah amazing. Di sini ada vowel. Jadi kamu butuh an. What an amazing world. What a wonderful world. Kalau ngomong bahasa Inggris itu, kalau masih uji tahap belajar, kamu bisa bilangnya pelan-pelan dulu. The more you get into the English, the better your English. You need to say the words in a gliding form. Jadi jangan bacanya itu putus-putus. What a wonderful world. Di-glide, diseret kalau bahasa Jawa. What a wonderful world. Nah. Lagi, misalkan kamu dengar lagunya itu kok rasanya enak. Nah, kamu cari dulu. Noun-nya apa yang mau dipuji, yang mau dipuji itu lagu. So, you need the word song. Lagunya loh enak banget. You can use amazing, great, wonderful. Di sini saya kasih contoh great. Maka pakai what kamu bisa bilang, what a great song. Kamu ketemu cewek di jalan, cantik banget. Ya, cantik banget dari atas ke bawah itu tidak ada celahnya. Moga-moga gegernya nggak bolong ya. Bolong medeni. Cantik banget. You can say, yang mau dipuji kan girl. Noun-nya di sini. Nah, cantik. Cari kata cantik, adjektifnya beautiful. Then you can say, what a beautiful girl. Nah, kalau ketemu wong ning dalan, gek wong iki lanang nganggo peci, kamu bisa bilang, what a handsome boy. Nah, what a handsome boy. Itu tadi showing compliment using what. Sekarang kita menuju ke cara komplimen selanjutnya yang pakai how. Ingat ya tadi terjemahnya bukan apa ya. Apa indah dunia. Tidak. Jadi saya ngajarkan kamu betapa atau langsung kata kerjanya dulu sebutkan. Hari ini sangat indah. Lagunya sangat indah. Gadis itu sangat cantik. Kemudian yang pakai how sekarang, yang pakai how sama susunannya how, kemudian adjective yang positive meaning, you need a positive meaning in adjective. Kemudian noun-nya, kata bendanya, benda apa yang ingin kamu puji. Tapi kalau what kamu berhenti sampai di noun, stop at the noun, but in how, you need to be di setelah noun. Kalau what tadi, what, adjective plus noun, stop. You just need that. Kalau how, sekarang kamu butuh how, adjective, noun, tambah to be. To be itu ada 4. Be, asli, and then is, and then are, and then am. Pasti masih ingat. Sekarang, kamu ketemu teman, kamu mau muji temanmu secara langsung, berarti noun-nya itu you, karena kamu mau bilang secara langsung you. Nah, temanmu itu tadi mengerjakan tugas, nilainya sempurna, berkilau-kilau ya.
kamu bisa memuji dia, kamu loh pinter temen, pinter banget tuh kamu, pinter banget kayak gitu, kamu bisa pinter banget kamu pinter temen saya. Nah, you can say you need to use your English to give your compliment to your friend. Nek sudah bisa bahasa Inggris, sekali lagi saya bilang digunakan. Ojo ngerti tok tapi rak dinggo, nanti lama-lama hilang. Muji teman kamu bisa bilang how di depan, kemudian temanmu yang dipuji itu, yang mau kamu puji itu pinternya, so you need the word smart. Karena kamu ngomong secara langsung, kamu butuh you. Kalau you, to be-nya are. Jadi how smart you are. Wah, kamu itu sangat pandai, sangat smart. Terus kamu lagi ngobrol sama temanmu, mau ngomongin dia, mau ngomongin seseorang, perempuan. Baik banget, kamu udah dikasih misalkan, dikasih makanan gitu ya. Terus kamu bilang sama temanmu, bukan lagi you, karena kamu ngobrolin seseorang ke orang lain kan. Nah, yang mau diobrolin dia perempuan. Di sini sebagai noun-nya, she. Nah, maka kamu bisa bilang dia itu udah ngasih makanan. Oh, kalau udah ngasih makanan, berarti adjektif yang diberi adalah kind atau baik hati. How kind she. Kalau she to be-nya is. How kind she is. Baik hati dia. Baik banget ya dia. Nah, how kind she is. Wah, emang temen. Nah, how kind she is. Kemudian lagi, contoh lagi. Teman kamu ayahnya beli mobil baru. Mobilnya itu amazing. Nah, di sini noun-nya bukan lagi you, she, atau noun yang berdiri sendiri. Di sini pakainya sudah noun phrase, your car, mobilmu. Your car, di sini jumlahnya berapa? Jumlahnya 1. Kalau jumlahnya 1, maka to be-nya is. Mobilnya keren sekali. Ya Allah, mobilmu lebih Apple. Kamu bisa bilang, in English, you can say, how amazing your car is. How amazing your car is. Mobilmu apike wow. Nah, itu kalau mobilnya 1. Coba kalau misalkan mobilnya belinya banyak. Mobil Tamiya, mobil apa itu jenengnya? Sing di Indomaret jenengnya mobil apa kecil-kecil itu? Hot Wheels. Kalau Hot Wheels itu kan beli banyak ya. Your cars. Hanya tak kasih us. Berarti di sini noun-nya, kata benda yang dipuji lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, maka to be-nya are. Very good. How amazing your cars. Noun-nya ya, noun-nya jamak plural form. Your cars are. Begitu ya. Kemudian lihat lagi di gambar. Ini ada di monitor ya. Di handoutmu belum saya tambahkan itu. I'm so sorry again. Ada seorang anak, misalkan ini ilustrasinya berhasil mengerjakan tugas. Ibunya bilang, yay, how smart you are. Wah, kamu lebih pinter banget sih. How smart ini ya. How smart adjektifnya you, karena you tujuannya are. Remember, when you use how, kalau kamu pakai how, kamu butuh to be. Kalau kamu pakai what, kamu tidak butuh to be. Wah, pinter banget. How smart you are. How smart you are. Atau mau kalau mau pakai what, di sini ibunya harusnya bilang, what a smart boy. What a smart boy. Kalau misalkan ibunya mau muji pakai what, harusnya bunyinya what a smart boy, gitu ya. Kalau mau menggunakan what. Oke. Kenapa ibunya muji smart? Because you've done your homework. Kamu sudah selesai mengerjakan PR sendiri. I'm proud of you, my son. Saya bangga pada kamu. Seperti itu. Nah, yang ini sepertinya sudah saya jelaskan kemarin. Your wish, your hope, your compliment itu bisa disampaikan in oral and written
form ya. Kemudian ini sudah. Kemudian kemarin yang kamu kerjakan ini activity 4 and activity 6. Ini kemudian lihat ke activity 5 di sini. Ada conclusion, simpulan. Now, I know it is important to say titik-titik to people for their success, their achievement, and their good fortune. Mengucapkan di sini enaknya di siapa? Congratulations ya kepada orang yang sudah memperoleh kesuksesan atau mendapat hal baik. Kemudian di sini dikasih hope atau wish to pray for the people success, untuk memberi atau mendoakan, memberi harapan. Activity 6 sudah dikerjakan. Oke, so after this, setelah ini, I'm going to give you a link, a Google Form link. Nanti saya share di grup Telegram ya. What you need to do is, kamu buka linknya, yang perlu kamu kerjakan, what you need to do is open the link by yourself, pakai HP masing-masing. Kemudian nanti akan ada form yang isinya kalimat kamu. Kamu nanti buat kalimat, silakan buat kalimatnya itu di kertas lain dulu, di brainstorm di kertas lain, kemudian baru diketikkan di Google Form. Yang kamu buat adalah kalimat yang kita bahas tadi ya, yang menggunakan hope that, menggunakan hope, kalimatnya menggunakan hope to, kalimatnya menggunakan hopefully, kemudian kalimatnya menggunakan compliment pakai what and how. Yang tadi mendengarkan, yang tadi memperhatikan pasti bisa. Ya, so wait for the link, tunggu link nanti akan saya share di grup. And there is a limitation in time when you do your work. Jadi akan ada batas waktunya. Batas waktunya akan saya sampaikan di grup juga ya. So wait for the link, do the job, do the work. In a separate paper, di kertas lain dulu, and then you copy your work. Kamu copy your work, I mean diketik lagi di formnya, kemudian kumpulkan ke saya. Sekali lagi ikuti petunjuk yang ada di formnya, oke? Okay? Well, sudah jelas ya? Kalau ada pertanyaan, silakan nanti di chat di grup saja. Di chat di grup saja. You can hear me, chat di grup, jangan di japri. Okay, I think that's all for our virtual meeting today. It's been 40 minutes, okay? And oh yeah, setelah saya saya dapat hasil pekerjaan kamu, silakan kamu pelajari lagi kalau ada yang ingin ditanyakan. Once again, you can chat me di grup ya yang ditanyakan. Kemudian we will have a test for next week. Jadi next week we will have a test for this chapter. Untuk chapter ini kita akan ulangan. So you need to be prepared ya. Bagaimana sistematikanya nanti akan saya jelaskan pula di grup untuk prosedur pelaksanaan ulangan. You get what I mean ya? Okay? Thank you for today, I think. I hope you can get holistic comprehension for today's meeting ya. Semoga hari ini kamu dapat sesuatu yang lebih lebih tajam pemahamannya daripada kemarin. And I see you next week. I hope all of you are healthy. Tetap jaga kesehatan, tetap stay at home, nggak usah gerudak-geruduk, nggak usah berkerumun ke sana kemari. Kalau nggak penting banget, nggak perlu keluar rumah. Stay at home, keep on learning, do your job, do your work as a student. Okay? I'll see you next time. Thank you very much, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can leave the meeting now. Kayaknya itu kan dia yang pas dari kedua mas. Kenapa dia belum